Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasukkan saldo awal pada Mayop ya. Jadi kita buka saja data file yang sudah ada. Kita klik open. Lalu kita pilih data pilih di sininya dulu di file datanya. Kita jangan cari yang MIO, kita cari yang all file. Nah, ingat kita terakhir kita nyimpen pakai zip ya, zip yang baru impor ya, yang sudah link account ya, yang terakhir. Oke, kalau sudah yang link account yang sudah masuk, terus kita open. Kalau impor kan kita sudah dari kemarin ya. Nah, kalau sudah dia akan menyimpan lagi Enda Corporation 1. Yang kemarin saya kasih corruption 1, sekarang saya tambahin jadi 2 biar beda sama yang kemarin. Kalau sudah kita save lagi itu di file name-nya ya, Enda Corporation 2. Kalau kita ke save lagi, nah dia akan membuka seperti ini. The register company will be name Enda Corporation 2. Berarti kita lanjutin yang kemarin ya, oke. Sudah, kita okein saja. Kalau sudah, do you wish to run? Yes. If you have very large company, okay. No errors, okay. Sudah, kita langsung masuk ke setup. Setup, balance, pilih account opening balance ya. Setup, balance, lalu ke accounting balance, account opening balance. Kalau sudah, nah di sini nih kita akan mengisi satu-satu. Lihat, kalau kamu linknya benar, dia akan sampai ke bawah, sampai ke liability, equity, income, expense, other expense, sampai terakhir other expense. Nah, kalau kamu ngisinya salah, dia nanti amount left to be allocated-nya akan ada isinya. Kalau kamu benar, justru nilainya adalah 0. Jadi kamu balance, tidak ada kelebihan di kanan atau di kiri. Oke, nah untuk mengisi ini yang harus diperhatikan adalah di sini kamu hanya memasukkan angkanya saja, tidak perlu ada titik koma Rp, tidak perlu. Gitu. Kalau kamu merubah ini dolarnya jadi rupiah, kamu rubahnya di setting sebelah sini di mata uangnya, gitu ya, bukan pada Mayopnya. Lalu di sini saldonya normal, artinya tidak ada yang kamu kasih min walaupun itu lokasinya ada di kredit, kecuali saldo yang tidak normal. Contohnya misalkan gini, aset itu semua ada di debit, sementara allowance ada di kredit, nggak normal. Kenapa? Karena allowance itu adalah cadangan kerugian piutang gitu. Jadi memang dia saldo normalnya di kredit, tetapi secara normal harusnya kan aset itu di debit. Karena saldo normal dia di kredit, maka dia dikatakan tidak normal, sehingga kamu bisa kasih min di depannya. Jadi mau dia utang, mau dia modal, kalau saldo dia normalnya emang di posisi itu, maka tidak perlu dikasih min. Hanya saldo-saldo yang tidak normal yang dikasih min. Contohnya tadi allowance, lalu ada di sales return. Kalau sales itu kan penjualan tuh normalnya di kredit ya. Sementara kalau sales return dia adanya di debit, pengembalian itu adanya di debit, maka dia dikasih min. Nah, kita akan langsung mengisi saldo normal yang ada di Mayop dengan data yang ada di soal yang sudah saya kirim ya, gitu. Oke, kita mulai dengan cash in bank. Cash in banknya kita langsung masukin angkanya di sini. Cash in banknya 41.520.000, 41.
1, 2, 3, 4. Oke, kalau sudah di tab gitu. Untuk allowance tadi kita kasih min baru kita masukkan 11.800. Dia akan mengurung, tandanya dia dalam kurung dalam bentuk min, tidak normal. Oke, lihat untuk di equipment accumulation depreciation ini juga kita kasih minus karena dia tidak normal. Equipment at cost-nya di debit, sementara equipment accumulation depreciation-nya ada di kredit. Itu sejumlah 16.500. Kita tab. Nah, sementara account payable dia tetap tidak dikasih min. Kenapa? Karena normalnya account payable atau utang itu ada di kredit. Jadi langsung kita masukkan saja account payable-nya sebesar 69.300.000. Ya, tetap dia dikasih normal. Tidak dikasih min karena dia normal. Expense payable-nya kosong, VAT payable-nya baru, income tax payable kosong, VAT payable-nya baru kita masukin. VAT payable-nya 1.500.000. Nah, untuk Adrian drawing artinya prive ya. Nah, prive juga dia harus dikasih min karena dia tidak normal. Normalnya equity itu kan di kredit, sementara drawing itu ada di debit. Equity itu modal ya. Modal itu normalnya ada di kredit, sementara prive itu kan adanya di debit, sehingga kita kasih min. Itu yang disebut tidak normal ya. Setelah kasih min baru kita tulis 25.400.000. Habis itu kita tab. Nah, dia min. Sales ada di kredit. Nah, normalnya memang dia di kredit, jadi tidak usah dikasih min. 503.300. Tuh, 23. Tab. Sales returnnya kosong, kita lewatin. Cost of goods sold-nya di debit. Oke. Kita sudah memasukkan semuanya dan lihat amount left to be allocated-nya masih 0, artinya ini sudah balance ya. Saya sudah masukkan semua angkanya mulai dari cash in bank, petty cash, account receivable, sampai ke di bawahnya itu ada interest expense dan bank service charge. Income tax-nya expense-nya masih 0 karena kita belum menghitung ya. Dan lihat yang saya kasih min tanda kurung ini hanya di bagian-bagian yang tadi saya bilang tidak normal, saldonya tidak normal, yaitu yang pertama allowance, yang kedua itu ada equipment accum depreciation, lalu ada Adrian drawing atau prive-nya Adrian, lalu itu saja 3. Untuk soal ini hanya ada 3 yang tidak normal. Kalau di soal lain kalian menemukan ada selain equipment accum depreciation, ada vehicle depreciation. Nah, itu bisa kamu kasihin tanda kurung atau minus karena dia juga tidak normal semua. Accumulation depreciation itu tidak normal, atau dalam bahasa Indonesianya akumulasi penyusutan. Dia selalu dikasih tanda negatif. Oke, kalau sudah kita sudah oke. Nah, itu saja untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.